Shalom semua, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi punya kesempatan untuk bersama-sama menikmati perkongsian dari channel kami Renungan Awan Biru. Bagi Anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami, saya ucapkan terima kasih. Dan jika Anda belum subscribe sekarang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya Anda boleh mengikuti setiap perkongsian dari kami. Bagi Anda yang setia bersama-sama dengan kami juga ucapkan ribuan terima kasih. Tetaplah kekal bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati Anda dan seisi keluargamu. Saudara dan saudari, perkongsian kita pada kali ini bertemakan kemurahan Tuhan. Mari kita dengarkan perkongsian ini sehingga selesai. Saya percaya pasti menjadi berkat buat saya, buat saudara dan saudari. Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di perkongsian kita pada kali ini kita akan mendengar sebuah tema, yaitu kemurahan Tuhan. Ramai sekali umat manusia pada zaman ini mereka lupa akan adanya kemurahan Tuhan. Ramai sekali manusia mereka berpikir dan mereka merasakan segala sesuatu yang mereka nikmati, semua yang mereka ada pada hari ini adalah karena hasil daripada segala jeripaya mereka. Adalah semata-mata karena kebolehan mereka sebagai manusia. Dan yang peliknya di sini, ramai sekali juga di kalangan anak-anak Tuhan itu yang juga punya pikiran, pendapat dan perasaan yang sama dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Ramai sekali anak-anak Tuhan juga pada masa kini, mereka lupa akan adanya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka berpikir bahwa di sebalik kejayaan yang mereka miliki, di sebalik kebahagiaan yang mereka miliki pada hari ini, di sebalik segala apa kepunyaan mereka, kekayaan, kuasa, pekerjaan, kestabilan kehidupan, mereka pikir itu semua adalah karena hasil daripada usaha mereka, hasil daripada kebolehan mereka. Mereka lupa, ya. Ramai anak-anak Tuhan lupa bahwa di sebalik semuanya itu adalah karena campur tangan Tuhan, adalah karena kemurahan Tuhan di dalam hidup mereka. Pada hari ini kita akan mendengar beberapa poin penting dalam perkongsian kali ini tentang kemurahan Tuhan. Yang pertama kita pelajari di sini, kemurahan Tuhan yang paling nyata dalam hidup kita adalah Tuhan memastikan bahwa setiap umat manusia itu memperolehi keselamatan. Yaitu apabila manusia meninggalkan tubuh yang fana ini, apabila manusia meninggalkan dunia yang fana ini, manusia memiliki sebuah kehidupan yang kekal, yaitu surga. Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, Ia telah menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Tanpa memandang sebesar mana dosa yang kita lakukan, tanpa memandang latar belakang kehidupan kita kemarin-kemarin. Karena kemurahan Tuhan, Ia menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Titus pasal 3 ayat yang keempat berkata demikian, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ayat yang kita baca tadi sangat jelas memberitahu kita bahwa dengan kemurahan Tuhan, rahmat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, tanpa memandang paras rupa kita,
tanpa memandang perbuatan kita, Ia menyelamatkan jiwa kita, manusia. Dengan syarat kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan yang paling nyata sekali dan yang terpenting yang harus kita sadari dan ketahui. Kemurahan Tuhan itu di dalam Dia menebus kita dari dosa, tanpa memandang siapa kita, tanpa memandang dosa-dosa yang telah kita lakukan, tanpa memandang rupa paras kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tahukah saudara apakah arti kemurahan itu? Kemurahan adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat tinggi nilainya, tetapi diberi secara cuma-cuma. Dan tahukah saudara apakah maksud kemurahan itu? Kemurahan diberi kepada seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya, untuk menikmatinya, untuk memperolehinya. Tetapi karena kemurahan Tuhan, saya, saudara dan saudari, beroleh keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah artinya kemurahan. Jadi kita pada hari ini, sepatutnya tiada sesiapa di antara kita yang boleh berbangga, menyombongkan diri kita. Mengapa kita hari ini punya pakaian yang bagus? Mengapa kita hari ini boleh hidup berbahagia? Mengapa kita hari ini punya pekerjaan yang baik? Punya kedudukan yang baik, punya pendapatan yang stabil. Itu bukan karena hikmatmu semata-mata, saudara. Bukan karena kebolehanmu. Tetapi karena kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Seterusnya, kemurahan Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan lewat kemurahan Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan, berusaha, mengusahakan sesuatu yang baik. Mari kita lihat dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-8 berkata demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan lewat kemurahan Tuhan, kita diwajibkan untuk melakukan, mengusahakan pekerjaan yang baik, ya, mengusahakan sesuatu yang baik, yang berguna, yang tidak sia-sia. Jadi betapa pentingnya kita hidup sebaik yang mungkin. Betapa pentingnya kita mengisi waktu-waktu kita, mengguna waktu-waktu kita dengan perkara yang baik, perkara-perkara yang berfaedah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimanakah sikap kita, sifat kita sebagai orang-orang yang sudah menikmati kemurahan, yang sudah memperoleh kemurahan Tuhan. Mari kita lihat di dalam masih Titus pasal 3 ayat pertama, ya, kita mula baca dari ayat yang pertama berkata demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dibenarkan, diberitahu bahwa kita harus taat kepada kita punya pemerintah, orang-orang yang berkuasa. Tetapi ya, dalam dikatakannya taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan lupa, walaupun kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah kita, pada orang-orang yang berkuasa, tetapi di sana, di ujungnya itu dia katakan kita harus melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, jadi yang baik saja, saudara. Kalau itu tidak baik, bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak perlu taat dan patuh. Ayat yang kedua, janganlah mereka memfitnah. Ya, ini gaya hidup kita, cara hidup kita. Kita punya kepribadian kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kemurahan Tuhan. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar.
hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kerana dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Tuhan, harus meninggalkan sikap tingkah laku, ya, kepribadian yang buruk itu. Dan kita harus menerapkan kepribadian yang baru dalam kehidupan kita. Kalau ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih hidup dalam kejahatan, yang masih punya kedengkian yang hebat, yang masih suka mengeluarkan kata-kata keji, yang suka masih saling membenci sesamanya, saudara, Anda harus bertobat. Bertobat kembali, ingatkan kembali kemurahan Tuhan, karya keselamatan Tuhan lewat Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Oleh itu, saudara dan saudari, apakah tujuan perkongsian kita pada kali ini? Tujuan perkongsian kita pada kali ini supaya dalam setiap kehidupan kita, hari-hari kita melalui hidup kita harus ingat setiap hari itu adalah kerana kemurahan Tuhan. Kita hidup hari ini kerana kemurahan Tuhan. Kita boleh makan hari ini, itu semua kerana kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita punya rumah, punya pekerjaan yang bagus, itu kerana kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama tinggal dengan ahli keluarga kita masih boleh melihat kedua orang tua kita masih boleh bersama-sama dengan anak cucu kita. Itu semua kerana kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi itu semua kemurahan Tuhan. Jangan lupa dan selalulah mengucap syukur, selalulah berdoa. Orang yang selalu berdoa dan mengucap syukur, orang yang sadar bahwa setiap detik hidupnya adalah kerana kemurahan Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita sentiasa mengingat Tuhan dalam hidup kita. Selalu berkata pada diri saya, hari ini saya hidup kerana kemurahan Tuhan. Hari ini, ya, saya baik-baik saja, semua itu karena kemurahan Tuhan buat saya dan keluarga saya. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda dan keluarga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.